Shalom, jumpa lagi di channel Klavos Sukacita. Puji Tuhan, kita sekarang berada di minggu-minggu sengsara, di mana setiap kita sebagai orang-orang percaya dalam minggu-minggu ini akan mempersiapkan hati dan kehidupan kita untuk menyambut perayaan Paskah, di mana hari kita dimenangkan oleh Yesus Kristus dari kuasa dosa dan maut. Pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus pasal 10 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-45. Namun sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa minta tuntunan terang Roh Kudus. Mari berdoa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kami diberikan kesempatan lagi untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Roh Kudus menolong kami semua, agar kami dapat memahami apa maksud firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pemirsa Klavos Sukacita yang diberkati Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan, Injil Markus pasal 10 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-45. Judul pembacaan, permintaan Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankan kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kamu minum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada, bagian pembacaan firman Tuhan ini menceritakan tentang percakapan Yakobus dan Yohanes dan Tuhan Yesus, tetapi juga dengan ke-10 murid-murid yang bersama-sama dengan Yesus pada waktu itu, di mana Yakobus dan Yohanes, kedua anak Zebedeus itu, mereka bertanya kepada Yesus supaya dapat mengabulkan permintaan mereka agar
seorang duduk di sebelah kanan dan seorang lagi di sebelah kirinya. Nah, namun pertanyaan ini dijawab oleh Yesus bahwa sesungguhnya kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Nah, Yesus pun juga menyampaikan kepada mereka berdua bahwa dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Nah, Yakobus dan Yohanes mengatakan bahwa mereka dapat. Nah, Yesus pun menjawab apa yang disampaikan oleh kepada mereka berdua, bahwa memang betul kamu bisa melakukannya, tetapi untuk duduk di sebelah kanan atau kiri itu adalah orang-orang yang diberkenan atau yang diperkenankan. Nah, kepada orang-orang yang telah disediakan. Mendengar apa yang disampaikan oleh Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Nah, sebagai respon dari Yesus atas apa yang disampaikan oleh 10 orang murid yang lain dan juga apa yang disampaikan oleh Yakobus dan Yohanes, maka beberapa hal penting Yesus menjadi penekanan bagi mereka supaya mereka tidak memberi diri untuk dilayani, tetapi melayani. Dengan demikian, mereka harus menjadi hamba untuk melakukan segala sesuatu. Hal ini jelas dalam ayat yang ke-44. Barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Yesus menegaskan lagi bahwa sesungguhnya karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Pemirsa Klavo Sukacita di mana saja berada, bahwa sesungguhnya Yesus menekankan kepada Yakobus dan Yohanes, tetapi juga kepada ke-10 murid untuk bagaimana mereka harus memberikan diri untuk melayani di dalam kehidupan dan pelayanan mereka. Yesus juga mau bahwa mereka bukan saja hanya hidup untuk kepentingan diri sendiri, tetapi mereka juga harus hidup untuk kepentingan orang banyak. Di tengah-tengah minggu sengsara ini, kita semua diingatkan bahwa kedatangan Yesus Kristus ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Bahkan hal ini dilakukan oleh Yesus Kristus sampai mati di kayu salib, di mana ia memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Artinya Bapak Ibu Saudara, bahwa sesungguhnya arti dari penderitaan Yesus Kristus adalah sebagai sebuah bentuk pelayanan untuk semua orang. Bahkan nyawanya menjadi jaminan untuk sebuah keselamatan yang telah dianugerahkan Allah bagi kita semua. Untuk itu, mari dengan melihat makna dari penderitaan Yesus, dari kesengsaraan Tuhan Yesus, kita diingatkan kembali untuk hidup bukan untuk diri kita sendiri, tetapi bagaimana kita memberi hidup untuk melayani. Memang betul dalam sebuah pelayanan kita menghadapi berbagai tantangan, berbagai pengorbanan. Tapi hal ini kita lihat bahwa apa yang telah lebih dulu dijalani oleh Yesus Kristus untuk sebuah pelayanan bagi banyak orang, di mana dia memberi diri untuk menderita, mati di kayu salib bagi dosa manusia. Hal ini menjadi penting bagi kita semua, bahwa melalui penderitaan dan kematian Yesus Kristus serta kebangkitannya membawa kemenangan bagi kita. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi,
arti dari sengsara dan penderitaan Kristus memotivasi kita untuk lebih melayani dengan sungguh-sungguh. Kita juga diingatkan tidak tawar-menawar di dalam hidup ini apa yang akan kita peroleh dari sebuah pelayanan. Tetapi kita ingat bahwa melalui penderitaan Kristus, bahwa Kristus telah lebih dulu mengalami penderitaan, mengalami kesengsaraan di dalam sebuah pelayanan. Bahkan nyawanya menjadi taruhan untuk membawa keselamatan bagi kita semua. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, melalui memaknai sengsara dan penderitaan Yesus Kristus ini memotivasi kita semua untuk tetap tekun, setia, sabar di dalam setiap pelayanan yang kita jalani di dalam kehidupan ini. Lebih daripada itu, bahwa sesungguhnya anak manusia Yesus Kristus yang telah menjadi tebusan bagi kita semua, yang olehnya kita semua diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang Maha Kuasa, di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur lewat kebenaran firman, kami diingatkan untuk memahami arti dari penderitaan dan kesengsaraan dari Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan untuk memahami pelayanan yang kami lakukan di dalam hidup ini, baik di tengah-tengah tugas pelayanan gereja, tetapi juga di tengah-tengah keluarga, rumah tangga, tugas dan kerja kami. Terima kasih Bapa di surga, biarlah lewat kebenaran firman-Mu kami diingatkan untuk lebih melayani dengan sungguh, karena Yesus telah lebih dulu melayani kami, bahkan sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, berkati tim Klavos Sukacita dengan tugas dan tanggung jawab pemberitaan Injil Tuhan. Biarlah senantiasa diberi kekuatan, kesehatan selalu. Terima kasih Bapa di surga, ampuni segala dosa dan salah kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.